Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Hadirin jamaah kajian parkiran dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis yang mulia yang insyaallah senantiasa didoakan oleh malaikat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kehadiran kita semoga kita senantiasa mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Ridha Allah Subhanahu wa taala salah satunya kita bisa mencari di dalam thalabul ilm. Dengan thalabul ilmi kemudian kita mengetahui ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa melaksanakan dari ilmu yang kita telah pelajari, maka itulah bentuk dari Allah Subhanahu wa taala ridha. Maka kemudian kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan kita untuk bisa hadir di dalam majelis-majelis ta'lim seperti ini. Inilah sesungguhnya surga dunia, ya. Surga dunia yang terbentang dan ada di banyak tempat. Oleh karena itu, kalau kita melihat atau mengetahui adanya di surga dunia, yaitu majelis-majelis ta'lim dan majelis zikir, maka datangilah, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ta'lim seperti ini. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kita pada kesempatan kali ini, kajian kita temanya adalah apa Pak? Kehidupan yang baik, ya. Sebenarnya itu kurang satu kata, yaitu mewujudkan kehidupan yang baik, ya. Tapi karena memang saya menyampaikannya ke panitia, ya, kehidupan yang baik, supaya ringkas temanya, maka kita sampaikan bahwa kita temanya adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dalam bahasa Arab yaitu hayatan thayyibah, ya. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maka kita semua, bahkan semua manusia di dunia ini, semuanya menginginkan kehidupan yang baik. Siapa kira-kira yang tidak menginginkan kehidupan yang baik? Maka ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Semua tidak menginginkan kehidupan yang tidak baik. Semua ingin baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam ayat-ayatnya. Salah satunya adalah di dalam surah An-Nahl ayat 97, ya. Kita ngaji satu ayat, nanti kita ikuti bareng-bareng, ya. Surah An-Nahl ayat 97. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti setelah saya minta untuk ikuti, maka silakan nanti diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ya. Sampun apal dereng? Dereng nggih. Mari sama-sama, ya. Saya juga belajar
Ya, kita semua belajar. Monggo sareng-sareng ya Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dicatat surah An-Nahl ya 97. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin, dari laki-laki, au unsa, atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya atau memberikan kepadanya hayatan thayyibah, walanajziyannahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan kebaikan dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semua orang menginginkan hayatan thayyibah. Tetapi hayatan thayyibah ini atau kehidupan yang baik ini di dalam masing-masing pikiran orang itu akan menjadi berbeda-beda persepsinya. Ada orang yang menginginkan kebaikan itu dalam sisi jabatan. Ya, orang kalau punya jabatan yang mewah, yang mentereng, yang tinggi, maka dikiranya dia sudah mendapatkan kehidupan yang baik. Ada orang yang kemudian menganggap kehidupan yang baik itu adalah kehidupan ya dari sisi materi. Materinya kecukupan, ya, tidak pernah kekurangan, ya, tidak pernah punya hutang dan seterusnya. Atau ada orang yang kemudian memiliki persepsi-persepsi yang lainnya. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya memiliki persepsi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam ayat-ayatnya. Kalau kita bahasanya liar di dalam kita berpersepsi, maka tentunya kita akan salah arah. Kita akan salah mengejar ketenangan hidup. Kita akan salah di dalam mengejar kehidupan yang baik. Maka hadirin ikhwani fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, telah beliau menafsirkan hayatan thayyibah ini adalah dengan as-sa'adah. As-sa'adah artinya adalah kebahagiaan. Ya, siapa yang tidak ingin bahagia? Semuanya ingin bahagia. Maka makna dari hayatan thayyibah ini menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah kebahagiaan. Maka di sana ada ayat, kita memahami ayat tersebut mensyaratkan bahwa barang siapa yang beramal soleh, amal soleh laki-laki maupun perempuan, dan juga bersyarat lagi, syaratnya adalah mukmin, maka Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah. Maka syarat ini, orang yang beramal soleh kemudian dia beriman atau beriman dan beramal soleh, itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Maka kalau ada orang yang tidak beriman kemudian dia beramal soleh, amal baik tanda petik ya, maka kebaikannya itu tidak akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan apapun, sebesar apapun kebaikannya, kalau dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka kebaikannya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Siapa? Ada Bill Gates mungkin ya. Ada siapa lagi? Ada Korun mungkin ya, dulu ya. Kemudian ada lagi Fir'aun ya. Ada lagi Haman. Haman, tahu ya Haman? Haman itu siapa? Haman itu tangan kanannya Fir'aun ya. Ya kan? Melimpah ruah hartanya. Maka sebaik apapun kebaikan orang yang tidak beriman, itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita ketika kita menjadi orang beriman, diberikan hidayah oleh Allah sebagai orang beriman, kemudian kita beramal soleh. Maka sekecil apapun kebaikan kita, itu akan dicatat, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Maka hidayah iman ini nggak bisa dinilai dengan apapun, tidak bisa dinilai dengan sebesar harta apapun, karena inilah yang akan mempengaruhi keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kita lanjutkan berkaitan dengan penjelasan hayatan thayyibah ini. Ternyata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu sudah menjelaskan panjang lebar. Mari kita simak berkaitan dengan makna hayatan thayyibah. Makna hayatan thayyibah yang pertama adalah kehidupan yang baik di dunia. Ini yang pertama ya. Hayatan thayyibah yang pertama maknanya adalah kehidupan yang baik di dunia. Sebagian ulama mengatakan makna hayatan thayyibah adalah kebaikan yang ada di dunia. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, kebaikan yang berupa rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Jadi kalau kita semua diberikan rezeki yang halal, itu artinya kita sudah mendapatkan bagian dari kehidupan yang baik. Ya, ini sudah ada di sini, ada tadi makanan, minuman, ya, ta'am wa syarab, itu halalan, thayyibah. Maka itulah bagian dari kebahagiaan. Ya, saya yakin tadi yang hadir di sini kemudian dapat makan, minum, itu ada kebahagiaan tersendiri. Gini apa boten? Pastilah ya. Dapat makan, dapat minum, ya, yang tidak perlu bayar kan? Itulah makna dari makna kecil daripada hayatan thayyibah. Nah, hal ini disampaikan oleh diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian dari Sa'id bin Jubair juga, kemudian Ad-Dhahhak, Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Ya, maknanya adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu satu hal yang harus kita upayakan, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hendaklah kita mencoba, berusaha maksimalkan supaya apa yang kita makan, apa yang kita minum itu semuanya adalah halalan thayyibah. Insyaallah kita akan mendapatkan hayatan thayyibah. Kemudian yang kedua, makna dari rezeki, makna dari kehidupan yang baik di dunia itu adalah maknanya adalah qanaah. Qanaah tahu nggih? Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Jadi kalau orang sudah merasa cukup, itu artinya dia sudah menjadi orang kaya. Bahkan menjadi orang yang paling kaya. Kenapa? Karena dia tidak butuh dunia yang lainnya. Sudah cukup dengan apa yang dia terima. Maka orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang datang, yang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah qanaah. Ada rasa kebahagiaan sendiri. Maka qanaah ini menjadi bagian dari kehidupan yang baik di dunia. Ini menurut
sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu an di dalam sebuah riwayat. Kemudian juga menurut Al Hasan Al Basri, kemudian menurut Wahab bin Munabih rahimahullah. Beliau semua menafsirkan makna qanaah itu adalah merasa cukup atau berkecukupan. Hadirin masyarakat muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian makna yang ketiga dari kehidupan yang baik di dunia ini, maknanya adalah lezatnya ketaatan. Lezatnya ketaatan. Ketaatan untuk apa? Ketaatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah makna dari kehidupan yang baik. Bapak, Ibu sekalian, ya, saya, antum, ketika bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan lezatnya ketaatan, itulah hayatan thayyibah. Kita merasa nyaman ketika kita mendatangi sholat wajib, sholat fardu dengan berjamaah, nyaman dan tidak telat, ya, dan bisa mendapatkan takbiratul ihram yang pertama. Takbiratul ihramnya imam, ya, itu lebih nikmat lagi, dan lebih nikmat lagi ketika kita bisa hadir sebelum adzan, ya. Nah, kalau kita bisa merasakan nikmatnya ketaatan seperti itu, maknanya kita telah mendapatkan bagian dari hayatan thayyibah. Bapak, Ibu sekalian, barangkali ada yang melazimi saum sunnah Senin Kemis, ya. Gak usah ngacung ya, Bu. Karena itu urusan pribadi, ya. Nah, ketika kita bisa melaksanakan salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya sholat saum Senin Kemis, kemudian kita bisa merasa nyaman, merasa tenang, ya, merasakan lezatnya ibadah saum Senin Kemis itu, maka disitulah kita sedang mendapatkan hayatan thayyibah yang ada di dunia ini. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika habis sholat, kita bisa merasakan zikir yang khusyuk, ya. Kemudian kita ingin berlama-lama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nikmat hayatan thayyibah yang tidak diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan kelezatan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang salatnya tidak berjamaah. Kemudian ada pula orang yang berjamaah kemudian tapi tidak bisa khusyuk. Maka perlu introspeksi, jangan-jangan lezatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan apa yang kita laksanakan? Maka hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mari kita cari lezatnya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah sunnah yang kita bisa melakukannya lazimi, karena itulah yang mendatangkan ketenangan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian makna hayatan thayyibah yang berupa rezeki yang ada di dunia ini, yang ketiga adalah ketenangan jiwa. Jadi ketenangan jiwa itu bagian dari hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ketenangan jiwa ini akan kita bisa dapatkan dengan cara menjauhi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu, dosa, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menggelisahkan hati. Hati kita gelisah. Masih mending kalau kita berbuat maksiat kemudian hati kita gelisah. Itu masih mending. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih kasih sinyal pada kita. Tapi ada pula orang yang berbuat maksiat tapi dia tidak merasa berdosa. Hatinya tidak gelisah. Maka inilah salah satu contoh hati yang mati, yang Allah Subhanahu wa taala tidak gerakkan untuk gelisah hatinya. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, wal ismu
ma haka fi nafsika wa karihta ayya'lamahun nas wal ismu. Sedangkan keburukan atau dosa itu apa? Yaitu ma haka fi nafsika, sesuatu yang menggelisahkan, ya, mengganjal, fi nafsika, di dalam dirimu, wa karihta ayya'lamahun nas, dan engkau itu benci ketika perbuatan dosamu itu diketahui oleh manusia, ya. Maka kalau masih ada getaran-getaran yang mengganjal di dalam hati ketika kita berdosa, berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu satu bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketenangan jiwa itu bisa didapatkan ketika apa? Ketika kita meninggalkan perbuatan maksiat atau dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna yang kedua dari hayatan thayyibah ini, ya. Tadi kan ada 4, ya, poin pertama, ya. Kemudian yang kedua maknanya adalah kehidupan yang baik nanti di alam kubur. Jadi kita semua manusia akan menuju satu titik yang kita tidak bisa menolaknya. Apa itu? Titik kematian, al-maut. Maka dari itu hendaklah kita berusaha untuk memaksimalkan kesempatan kita di dunia ini untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Karena sungguhnya kita itu di dunia adalah tempat ujian, ya. Supaya kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala itu sudah pantas membawa bekal yang cukup, sehingga nanti kelak di alam kubur dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaik untuk kita sekalian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hayatan thayyibah yang kedua maknanya adalah kehidupan yang baik di alam kubur. Diterangkan alam kuburnya, ya, dijauhkan diri dari azab kubur. Maka itulah salah satu di antara nikmat kehidupan yang baik. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna yang ketiga, hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang baik nanti di akhirat, yaitu kelak ketika kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat istirahat terbaik itu nanti ketika kita masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama yang menafsirkan hayatan thayyibah sebagai kehidupan yang baik di akhirat berupa surga, ya, di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri, kemudian Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan juga Ibnu Zaid rahimahullah, ya. Ini di dalam tafsir Zat Al-Muyassar, nanti bisa disimak lagi, ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah 3 makna hayatan thayyibah. Yang pertama tadi, mari kita review, ya. Kesimpulannya, yang pertama, hayatan thayyibah di dunia maknanya adalah, ya, yang pertama adalah kehidupan yang baik di dunia. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu sekalian? Rizki yang halal, ya. Mari kita bisa berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Yang kedua adalah qanaah, ya. Kalau kita merasa qanaah, bersikap qanaah, itulah hayatan thayyibah. Kemudian yang ketiga adalah, ya, lazatnya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Lazatnya ketaatan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat ketenangan jiwa. Ketika kita mendapatkan ketenangan jiwa, maka itulah makna dari hayatan thayyibah. Kemudian makna yang kedua, hayatan thayyibah adalah kehidupan yang baik di alam kubur nanti. Maka kehidupan yang baik di alam kubur itu bisa kita dapatkan ketika apa? Ketika di dunia kita bisa beramal soleh, ya, beramal soleh yang sebaik-baiknya dan juga sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian makna yang ketiga, hayatan thayyibah adalah, ya, kehidupan yang baik nanti di akhirat, yaitu ketika kita
diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin surga? Ya, pertanyaan yang lagi-lagi tidak butuh jawaban. Semuanya kita ingin masuk surga. Demikian pula siapa yang ingin masuk neraka? Semua kita tentunya berharap tidak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimahullah menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu adalah kehidupan yang baik mencakup seluruh bentuk kelapangan, kemudian ketenangan dari segala sisi. Ini di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim Ibnu Katsir rahimahullah, juz 2 halaman 712. Maka sekali lagi Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa kehidupan yang baik itu mencakup seluruh kelapangan, ya, kelapangan apapun, ya. Kelapangan harta, ya, kelapangan, ya, keluarga, kelapangan, ya, semuanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketenangan jiwa dan juga, ya, semuanya itu ada di semua sisi, ya. Bisa enggak kira-kira kita bisa mendapatkan itu? Bisa, insya Allah bisa. Hanya saja memang syaratnya harus kita lalui, ya. Tidak tanpa syarat, ya. Karena namanya kenikmatan itu harus dengan syarat, ya. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Itu salah satu mahfudzat mengatakan begitu, ya. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan kecuali setelah apa? Setelah kita itu berlelah-lelah. Maka berlelah-lelahlah dulu di dunia, nanti kelak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Maka ini Masya Allah, ya, panitia luar biasa ini, bisa rutin mendawamkan, melazimkan acara seperti ini, kemudian bisa menghadirkan jamaah, itu pahalanya luar biasa, ya. Maka kami doakan semuanya bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa ikut berperan di dalam dakwah Islam ini. Karena sesungguhnya Islam itu akan berkembang ketika apa? Ketika orang Islam itu berdakwah, mendakwahkan Islam. Kita tahu paham komunis, ya. Kenapa komunis itu berkembang? Kenapa? Karena ada yang mendakwahkan, betul? Karena ada yang menyerukan, karena ada yang membuat propaganda terus. Kenapa sekulerisme terus berkembang? Kenapa? Ya karena ada yang mendakwahkan, ya. Kenapa kapitalisme terus berkembang? Karena ada yang mendakwahkan. Kenapa Islam berkembang sampai saat ini? Karena ada yang mendakwahkan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka semua, ya, adalah orang-orang yang menjadi pionir-pionir, ya, muassis dakwah Islam sehingga sampai saat ini. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW hendaknya mempunyai sikap untuk senantiasa mendakwahkan Islam. Jangan sampai keyakinan yang kita yakini itu kita biarkan ada pada diri kita sendiri, tidak kita dakwahkan. Kalau di dalam perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in, beliau menjelaskan bahwa innal hayata aqidatun wa jihadun. Sesungguhnya hidup itu adalah keyakinan dan jihad. Maknanya adalah usaha untuk mempertahankan keyakinan tadi. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan lelah untuk senantiasa kita berbuat baik, jangan lelah untuk berdakwah. Kemudian kita lanjutkan, ya, kurang berapa menit? Tinggal 2 menit, ya. Tinggal 2 menit, tidak apa-apa, ya. Maka kita senantiasa mendawamkan untuk berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersabar
baik dalam sabar dalam ketaatan, dalam menjauhi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika kita mendapatkan musibah. Karena sungguhnya sabar itu adalah suatu yang enggak bisa kita tinggalkan. Menakjubkan sekali urusan orang beriman itu. Orang beriman itu dalam hadis Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairal lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lah. Sungguh menakjubkan sekali urusan orang mukmin. Seluruh urusannya itu adalah kullahu khair, seluruhnya baik. Ya. Ini tidak didapati kecuali oleh orang beriman saja. Orang beriman enggak dapat dua hal ini. In asabathu sarra, kalau orang beriman itu dapat kesenangan, maka dia bersyukur. Fakana khairallah, maka itu baik baginya. Kemudian wa in asabathu dharra sabara, kalau orang beriman itu diberikan dharra, ya, kesusahan, maka dia sabar. Fakana khairallah, maka itu baik pula baginya. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah rumus kita untuk meniti jalan kebaikan dan juga jalan kebahagiaan.